Podcast Ramadan SDIT Baitul Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di channel YouTube SDIT Baitul Muslim, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah umum di bulan Ramadan yang mungkin beberapa orang itu belum mengetahui, dan insya Allah kita akan bahas di sini. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber ya dari SMA IT Baitul Muslim ya, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Hakim MPDI, yang tentunya insya Allah nanti kita akan mengambil banyak pelajaran dari beliau seperti itu. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Ari sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Oh, puasa. Wajib. Insyaallah puasa Ustadz ya. Nah, full sampai sore nanti, sampai maghrib. Sampai azan. Sampai azan Ustadz. Kalau maghrib harus azan Ustadz ya? Azan. Oh iya, harus azan. Baik Ustadz, hari ini kita akan bahas Ustadz terkait dengan masalah-masalah umum di bulan Ramadan yang mungkin sebenarnya itu masalah-masalah yang sudah ada dari dahulu ya Ustadz ya, tapi terus saja berlanjut sampai sekarang. Tapi sebelum itu Ustadz ya, mungkin pemirsa channel kita belum mengetahui profil Ustadz gitu, seperti itu. Boleh nanti disampaikan mungkin sedikit perkenalan dari antum seperti itu. Oh gitu. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Ferry sudah mengundang saya ke sini jauh-jauh ya. Sebenarnya kalau pengen lihat profil saya, lihat aja di Google ya. Nanti klik Google, insya Allah nggak ada di situ. Ada Ustadz ya? Nggak ada di situ ya. Oh nggak ada. YouTube Ustadz, di itu Facebook. Belum. Saya kan belum terkenal. Oh belum terkenal Ustadz. Ya Alhamdulillah ya. Kalau saya lahir dulu di Kalianda ya, di Lampung Selatan, di Ketibung. Namanya itu Umbul Bandung. Aslinya bukan Umbul Bandung, Umu, ibu Bandung, ibunya Bandung. Umu Bandung, Bandung berarti. Orang-orang susah ngomongnya jadi Umbul. Oh, nggak apa-apa lah, yang penting Ustadz, orangnya kota gitu kan. Umbul Bandung. Alhamdulillah saya SD di sana 6 tahun, nggak banyak-banyak. 6 tahun. Nggak nambah Ustadz. Nggak. Habis 6 tahun ya pindah ke SMP Muhammadiyah dulu di Tanggamus, Gisting ya. Gisting. Pasar Gisting bawah di Muhammadiyah. Setelah itu saya melanjut lagi ke pulang kampung halaman, tapi di kotanya di Kalianda. Kota Kalianda, di SMA 2 Negeri Kalianda. Nah, setelah itu dari negeri dulu, karena saya ketika lihat film namanya anak masih kecil dulu ya. Saya masih kecil melihat film kok asik bener kuliah sekolah di SMA negeri. Saya masuk SMA negeri. SMA negeri saja. Habis SMA negeri saya masuk pondok. Nah, bisa itu menyesuaikan ya? Ya dulu di tes nggak lulus. Nggak lulus. Ya gimana? Tesnya bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Dari umum ya Ustadz ya? Dari umum masuk ke bahasa Arab. Tapi alhamdulillah ada kesempatan untuk belajar walaupun nggak terima ya. Jadi anak bawang ceritanya. Anak bawang. Jadi ada orang yang keluar nggak jadi kuliah, saya masuk. Alhamdulillah selesai di Darul Fatah namanya, di Bandar Lampung. Di depan gerbang Gang Kopi ya, di Gang Kopi. Gang Kopi ya. Depan Unila. Nah, itu ya. Jadi 2 tahun di situ, D2. Setelah itu berhenti dulu 1 tahun ngajar di Kalianda. Ngajar bahasa Arab waktu itu ya. Di Kalianda. Di apa itu Ustadz? SMP ya. Nah, dulu Darul Fatah itu ya programnya bahasa Arab. Nah, setelah 2 tahun selesai, berhenti sebentar di Kalianda ngajar. 1 tahun 2005 alhamdulillah dapat beasiswa gratis. Ya, beasiswa gratis ya? Iya, nggak bayar beasiswa. Iya, makanya gratis. Nah, ke Jakarta Selatan itu ada namanya Ma'had An-Nuaimi, cabang dari Kuwait. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa dari Kuwait selama 2 tahun. Bahkan S1-nya saja. S1-nya itu beasiswa juga, atau dibantu oleh Ma'had ya. Ma'had. Aslinya di Ma'had itu cuma D2. Tapi saya mengadakan persamaan dengan Sekolah Tinggi Al-Qudwah Depok. Al-Qudwah. Jadi S1. Jadi kayak tahun, merger gitu ya. Jadi 2 tahun kuliah dapat S1 karena persamaan. Alhamdulillah di situ kasih kesempatan untuk mengabdi di Madura, di Pulau Sapekan selama 1 tahun 2007 sampai 2008. 2008 pulang, kemudian itu belum S1. Oh, belum S1. Belum. Nganggur 2 bulan kalau nggak salah di rumah, dipanggil ke Lampung Timur. Di Sarana ada yang membawa ke sini, ketua yayasan kita. Oh, Ustadz Faisal. Kita satu payung ya. Oh iya. Belum kenal kayaknya gitu. Iya.
Sudah Sadul Holis, alhamdulillah dibawa ke sini 2008 akhir bulan Desember. Jadi 2009 mengajar sampai sekarang. Alhamdulillah sudah menyelesaikan S2-nya di UIN sekarang. UIN. Dulu masih IAIN, iya. Oh. IAIN sekarang sudah UIN. Intan ya, Ustaz ya. Raden Intan. Masuk tahun 2011, keluarnya 2014. 2014. Iya. Berarti bentar lagi dokter lah ya Ustaz ini ya. Alhamdulillah, bisa lah ambil dokter ini bentar alhamdulillah lagi. Ya sampai sekarang belum lulus doktornya karena memang belum daftar gitu. Oh, belum daftar. Baik, Itu sekilas tentang profil saya. Baik Ustaz, hari ini kita langsung saja Ustaz, karena kita sekarang kita di bulan Ramadan Ustaz ya, kita bahas terkait dengan masalah-masalah umum di bulan Ramadan Ustaz. Jadi di masyarakat kita ini kan sangat banyak ya Ustaz ya, mungkin permasalahan-permasalahan yang itu sebenarnya itu sudah ada jawabannya seperti itu, tapi ya karena dia sifatnya umum ya Ustaz, jadi dia terulang-ulang seperti lupa lah ya. Sering lupa seperti itu. Nah, yang pertama itu Ustaz, yang menjadi sorotan itu Ustaz sekarang itu banyak di antara kita kan muslimnya terbanyak Ustaz ya, di Indonesia itu terbanyak seperti itu. Tetapi ternyata masih ada Ustaz orang-orang yang itu dia itu sifatnya itu ya menghadapi Ramadan itu ya biasa-biasa saja seperti ini. Ya nggak kayak bulan-bulan biasanya gitu loh Ustaz, seperti itu. Nah, terkait dengan itu Ustaz, itu bagaimana Ustaz status keislaman orang-orang yang dia sebenarnya Islam, tetapi dia kemudian tidak puasa, tidak kemudian menghormati bulan puasa, tidak kemudian mengistimewakan puasa seperti itu Ustaz. Baik, terkait keislaman orang yang tidak puasa Ramadan itu kita harus melihat ada 3 keadaan ya, ada 3 kondisi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Oh, berarti ya kan? harus dilihat dulu alasannya apa. Seperti itu. Jadi setiap ada permasalahan alasannya apa supaya tidak salah paham. Atau yang parah lagi paham salah kan. Paham salah. Seperti itu. Yang pertama mungkin keadaan yang uzur syar'i. Uzur syar'i itu maksudnya ya sesuai dengan syariat lah ya. Ketika dia tidak puasa, kenapa tidak puasa? Oh, mungkin dia lagi sakit, ya kan? Dalam perjalanan. Maka di ayat dikatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi barang siapa di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh puasanya dibatalkan dan diganti di hari-hari yang lain. Nah, itu seperti itu. Ada yang lainnya, misalnya ada yang lagi lagi haid ya. Itu nggak boleh puasa ya kalau haid, tapi tetap nanti bayar utang ya. Haid, kemudian nifas, kemudian sakit yang tidak menentu kesembuhannya, kemudian sudah tua jompo atau lagi hamil dan sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi yang boleh tidak puasa, dan ini tidak masalah, tidak berdosa. Tapi tetap di hari-hari yang lain orang-orang seperti ini harus mengganti atau wajib mengganti, kecuali yang tadi mungkin sudah tua jompo itu cukup dengan bayar fidyah. Kemudian yang yang hamil misalnya, yang hamil boleh nanti tinggal milih mau fidyah atau puasa. Tapi kalau di Quran disebutkan lebih baik puasa juga. Itu lebih baik nanti bagi yang hamil ya. Tapi sebenarnya kalau yang hamil, maaf Ustaz ya, bertanya lagi. Jadi yang hamil itu bisa milih ya Ustaz ya, berarti nggak harus dia ketentuan salah satu gitu, berarti bisa milih ya. Nanti kalau misalnya dia kuat, takut janinnya berbahaya ke janin dan sebagainya, nanti ya boleh nggak puasa. Nanti setelah melahirkan mungkin dia bisa melahirkan, kan mungkin ada nifas nanti kan 40 hari ya. 40 hari setelah itu ya nanti ya tinggal diganti bayar fidyah atau puasa, atau kedua-duanya lebih bagus. Nah, seperti itu, kedua-duanya lebih bagus. Kalau separuh-separuh saat misal karena mungkin 2 tahun ya mengandung itu setahun, kemudian menyusui itu kan setahun. Nah itu kalau misal separuh bayar fidyah, separuh ngembaliin puasa, nah itu kan pilihannya sudah ada. Boleh, kan, ya? Nah, pilihannya sudah ada, mau fidyah atau mau kedua-duanya. Enggak, mau puasa. Oh, mau puasa. Atau kedua-duanya dilakukan, itu lebih baik kata Quran. Seperti itu. Nah itu masalah puasa. Jadi itu yang pertama ya, kondisi yang pertama itu syar'i. Yang kedua itu ada orang yang tidak puasa itu tanpa udzur syar'i, tapi dia masih tetap meyakini bahwa puasa adalah merupakan kewajiban. Nah, itu. Tapi
Imam Adz-Dzahabi itu mengatakan bahwa orang seperti ini lebih buruk, digambarkan lebih buruk dari orang-orang yang mengadakan pungutan liar, lebih buruk dari orang yang berzina, kan? Nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai kepada kerusakan Islamnya. Nah, jadi itu ya orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i, kemudian tapi dia tetap meyakini bahwa puasa itu kewajiban. Nah, tapi tetap perumpamaannya ibaratnya sangat buruk seperti itu. Bahkan sampai keislamannya bisa rusak. Nah, itu yang kedua ya. Tapi syahadatnya nggak rusak di saat? Enggak. Nah, nanti yang ketiga. Kan ada yang tiga ya. Sabar ya. Yang ketiga keadaan dia tidak puasa. Ada orang yang tidak puasa karena mengingkari kewajiban puasa. Bahkan menghalalkan perbuatan tidak puasa. Nah, ini sengaja berarti. Sengaja. Maka ini disebutkan bahwa orang seperti ini, kata Sayyid Sabiq di dalam fikih sunnahnya ya, itu disebutkan bahwa orang seperti ini disebut dengan kafir, murtad ya. Murtad keluar dari Islam. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengingkari salah satu rukun Islam. Maka Ramadan atau puasa Ramadan masuk ke dalam rukun Islam. Yang keberapa itu ya? Lupa itu. Yang keempat. Yang keempat. Ya. Batal berarti keislamannya. Batal karena dia mengingkari salah satu rukun Islam. Namanya rukun itu kan salah satu yang sangat harus harus dilakukan. Itu kayak ya. orang ngingkarin haji gitu, berarti gitu. Batal Islamnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada alasan-alasannya. Jadi ketika kita ada yang tidak puasa, tanya dulu. Jangan langsung dijat. Atau seperti inilah lucu-lucunya seperti itu. Ada orang naik motor ngebut di jalan. Kita udah benci aja ngelihatnya kan. Coba tanya dulu. Siapa tahu dia kebelet BAB kan. Maka seperti itu. Jadi ada harus yang sakit mau dibelikan obat gitu. Iya seperti itu. Harus ditanya dulu alasannya apa. Seperti itu. Siap-siap Mas Ferry ya. Ya itu kan kadang kan orang kan umum ya saatnya memandangnya seperti itu. Tapi ternyata memang kita harus melihat dari mana dulu kacamatanya seperti itu. Ya, harus dilihat. Baik Ustaz. Terus ini lagi Ustaz yang ada lagi Ustaz, ada orang itu yang dia berpikiran ini kita ke masalah yang lain ya Ustaz, masalah umum lainnya. Ada itu yang mempermasalahkan, dia mempermasalahkan tuh kenapa sih kemudian anak-anak itu harus puasa, padahal kan anak-anak itu belum balik Ustaz. Nah, kenapa anak-anak itu harus puasa gitu, dan bagaimana ganjarannya seperti pahalanya itu seperti apa? Apakah dia dapat pahala juga sementara kan dia belum kemudian diwajibkannya? Ternyata ada Ustaz beberapa orang yang kemudian masih kecil lah, nggak usah dulu seperti itu, nanti kalau sudah besar sudah balik saja. Itu seperti apa pandangan Ustaz? Atau mungkin pendapat yang jelas dalam Islam sendiri, kan ajaran Islam itu lengkap ya. Kalau kita ingin sukses harus belajar dari awal. Nggak ada anak itu langsung puasa udah gede, saya nanti udah bujang baru puasa lah udah balik. Nggak bisa itu, karena kebiasaan. Kita membiasakan dulu sejak kecil, kayak pakai jilbab misalnya. Orang kalau sejak kecil nggak dibiasakan pakai jilbab, besarnya ya nggak berjilbab seperti itu kan. Mengenai anak kecil tadi, pertama memang untuk belajar ya, supaya dia nanti sudah besar dan balik dia sudah terbiasa dengan puasa. Terus bagaimana dengan puasanya anak kecil? Apakah dapat pahala apa enggak? Ada pahala atau tidak? Para ulama mengatakan ya ada pahalanya. Gitu, tetap ada pahala. Kemudian ada ulama mengatakan bahwa anak kecil itu ketika melakukan amal kebaikan dia akan dapat pahala. Kemudian kejelekannya itu tidak dihitung dosa. Oh gitu. Tidak dihitung dosa. Bahkan di ulama yang mengatakan bahwa orang tuanya pun dapat pahala. Dapat pahala juga. Bonus dari anaknya yang puasa. Yang puasa karena dia mengerjakan kebaikan itu. Karena mengerjakan kebaikan, jadi anak itu puasa karena sebab orang tuanya tadi. Karena disuruh. Jadi mendapatkan pahala karena sebab dari anak itu melakukan kebaikan atau puasa tadi ya. Jadi bukan hanya puasa aja sebenarnya. Yang lainnya yang lainnya juga ya. Mohon maaf. Yang lainnya terlalu juga. Semangat ya. Jadi kayak misal sholat gitu seperti itu kan gitu dibiasakan Ustaz. Jadi kalau misalnya anak itu dia sudah terbiasa sholat dari kecil berarti orang tuanya juga dapat potensi pahala itu Ustaz. Makanya dalam hadis dikatakan idamata ibnu Adam in qata amaluhu ila salas kan. Ketika anak Adam itu meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3 ya kan. Anak yang soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah yang jariah kan. Jadi anak juga ya termasuk sedekah jariah karena dia melanjutkan
orang tuanya. Amalan Ketika orang tuanya, Ustaz, orang ya? tuanya mengajarkan yang baik-baik, insya Allah anak itu berbuat baik, kebaikannya lari kepada Iya, orang tuanya tua. juga. Makanya Kembali. dikatakan man sanna sunatan sayatan apalahu kan. Barang siapa yang memberikan sunnah yang tidak baik ya akan kembali tidak baik. Dapat yang nggak baik. Kalau dia baik, ya baik, gitu kan. Ya, kan di dalam Quran juga dikatakan in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kalian atau kamu sedang berbuat baik pada diri sendiri. Seperti itu. Tapi ketika berbuat tidak baik ya nggak baik sama dia. Iya, termasuk kita memperlakukan anak itu, Ustaz, seperti ya. itu. Maka hati-hati ketika kita memberikan contoh yang tidak baik Nah, pada itu, anak-anak. Ustaz. Apalagi Mas Ferry mungkin sebagai guru ya. Sebagai guru saya datang telat. Telat. Jadi tidur sama anaknya telat, jangan nyalahin anak. Iya. Nah, seperti itu. Itu jadi pelajaran bagi kita. Itu Mas Ferry. Oke. Baik, Ustaz. Itu terkait dengan apa namanya pahala anak tadi, Ustaz. Apa namanya? Jadi sebenarnya kita membiasakan anak dari sedini mungkin itu nggak apa-apa, Ustaz, ya. Iya. Jadi kayak ibadah-ibadah seperti itu. Kayak sholat kan harus dilatih dari awal. Nanti 10 tahun belum sholat kan harus dipukul. Iya, harus di. Kemudian kayak tidurnya aja harus dipisah. Perempuan lelaki itu sudah mulai harus diberikan pengertian, Ustaz. Dikasih pengetahuan. Supaya tidak salah. Tidak salah. Oke, Ustaz. Baik, kita ke permasalahan yang lainnya, Ustaz. Terkait dengan niat, Ustaz. Kan kita kan berada di bulan Ramadan, Ustaz, ya. Kenapa sih, Ustaz, kemudian tiap malam itu kita harus kemudian memperbaiki niat? Bukankah kita itu kan sudah berada di bulan Ramadan? Artinya orang yang sudah masuk ke bulan Ramadan berarti sudah meniatkan dirinya untuk kemudian berpuasa, Ustaz. Itu apakah perlu kemudian tiap malam itu kita berniat? Atau bagaimana kalau kita misal suatu ketika, Ustaz, kita karena mungkin kelelahan, kecapean, ternyata kita bablas gitu, Ustaz. Gitu, nggak sempet niat gitu, misal. Atau mungkin ya yang kemarin niatnya seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, itu Mas Ferry. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah niat ya. Kalau sudah berbeda pendapat dari ulama itu kita jangan bingung, jangan kaku seperti kan. Boleh ambil salah satunya. Tapi kan bisa mengambil salah satunya. Jadi para ulama itu mewajibkan niat setiap malam. Para ulama. Jadi inisiatif sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i itu kan mewajibkan niat itu di sebelum fajar ya, ketika sahur itu niat. Sebelum fajar, sebelum subuh itu. Sebelum subuh ya, itu sudah niat. Tapi karena takut lupa gitu kan banyak yang lupa, habis sahur lupa gitu, nggak niat lagi. Maka inisiatif para ulama tadi diadakanlah niat ketika selesai sholat tarawih. Iya, kan sering kita dengar ya, mungkin punya apa namanya nawaitu sama itulah sampai akhir seperti itu ya. Sampai akhir itu inisiatif para ulama supaya tidak lupa. Nah, kemudian ada ulama lain seperti apa namanya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi cukup niat puasa itu di awal malam puasa untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan itu dalam rangka antisipasi sama antisipasi supaya nanti orang tuh nggak lupa. Nanti kalau nggak niat di awal sampai 1 bulan kan lupa gimana nanti. Ya. Berarti niatnya 30 hari saja. Saya 30 hari. 30 hari puasa. 30 hari puasa seperti kan. Gitu. Kan ada yang 30, ada yang 29 ya. Karena perbedaan ini ya. Pokoknya sebulan lah berarti niatnya. Pokoknya. Niat ingsun sebulan kosong. Gitu kan. Boleh pakai Jawa, pakai Arab boleh. Terus nggak usah kaku pokoknya. Niat itu Allah Maha tahu. Maha mengerti semua bahasa. Jadi gitu, jadi tapi tetap besoknya niat lagi. Oh gitu. Tapi kalau misal lupa berarti bisa di backup sama. Nah maksudnya gitu. Jadi tetap misalnya saya niat puasa 1 bulan penuh gitu kan. Itu menurut Imam Hanafi ya. Puasa sebulan penuh, tapi besoknya niat lagi. Gitu. Gitu. Jadi itu sebagai ini aja antisipasi kalau lupa. Nah, kalau memang ingat ya niat lagi. Harus niat lagi. Gitu. Begitu juga dengan Said Sabiq bahwa ya niat. Said Sabiq itu salah satu penulis kitab fikih sunnah ya. Said Sabiq itu mengatakan bahwa ya niat puasa itu di sebelum fajar itu ya, sebelum waktu fajar seperti itu. Jadi tidak ada masalah niat. Mau dizaharkan boleh, tidak dizaharkan juga boleh. Itu masing-masing dalam hati, dalam hati boleh. Karena kalau Imam Syafi'i kenapa dizaharkan? Untuk meyakinkan apa yang
di dalam hatinya. Niatnya dalam hati. Kan gitu seperti itu kan. Kayak sholat juga seperti itu kan. Harus diusahakan dikit ya, kalau di kalangan Nahdliyin seperti itu kan. Itu dalam rangka untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Nah, gitu Mas Ferry. Tentang masalah niat, mudah-mudahan ya kita tidak lupa. Berarti kita niatkan dulu yang sebulan tadi, Ustaz. Sebulan. Maka saya sering niat 1 bulan. Niat 1 bulan, Ustaz, supaya tidak lupa. Gitu, Mas. Jadi malam walaupun dia kelewat nggak bangun sahur gitu misalnya. Jadi sudah di backup sama niat. Sayang kalau nggak ikut sahur kan, lapar paginya. Enggak, bukan lapar. Oh iya, dia nggak dapat berkah. Bukan lapar. Kalau puasa mau buka apa namanya? Mau sahur 1 piring penuh 4 piring, tetap aja besoknya lapar. Maksud saya keberkahannya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada berkah, ada keberkahan. Oke, ya itu ya satu masalah yang mungkin kadang kita itu bingung, Ustaz. Ternyata dulu saya taunya itu cuman ada 1 harus niat gitu. Kalau nggak niat ya gimana puasanya itu ya nggak sah gitu. Kalau yang saya tahu sebelumnya seperti itu. Ternyata ada beberapa pendapat. Makanya fikih itu adalah seni hidup. Jadi orang nggak paham fikih susah hidupnya. Susah. Dia mau berbuat begini pas puasa takut batal, begini takut salah. Salah nggak paham. Makanya bekal puasa itu sebenarnya sebelumnya ada fahmu siam, fahmu Ramadan. Jadi pemahaman tentang Ramadan itu seperti apa. Supaya nggak salah. Udah masuk baru belajar, udah kelewat. Walaupun masih ada kesempatan, tapi udah kelewat beberapa waktu. Sayang gitu. Baik, Ustaz. Ada lagi saat ini permasalahan di sekitar kita, Ustaz. Itu terkait dengan masih terkait sahur puasa ya, Ustaz ya, sahur, terkait dengan sahur ini. Jadi dahulu saya pernah sih, Ustaz, dulu waktu kecil, Ustaz. Jadi sahur, bangun tidur itu ternyata kan suruh sahur cepet sahur gitu kan seperti itu. Ternyata waktu sahur itu ternyata azan, Ustaz. Nah, itu sikap kita gimana, Ustaz, enaknya, Ustaz? Apa boleh dilanjutkan, apa diberhentikan? Kan ada itu beberapa pendapat, lanjut aja. Dulu saya sama orang tua itu disuruh lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut sampai selesai, ya sudah. Selesai azan, saya selesai makan gitu. Gimana, Ustaz? Terkadang masalah itu memunculkan para ahli fikih baru. Ya nggak benar tapi. Mantap baru, Ustaz ya. Udah azan suruh dilanjut tuh. Enak bener ya. Iya. Apalagi ngelanjutnya setengah jam, 1 jam, bahaya juga kan. Sampai siang, Ustaz. Itu seru sekali ya. Masalah ketika lagi makan enak-enak, apalagi pas sudah di mulut makan rendang lagi kan. Azan, wah sayang mau ditinggal, mau dicabut atau lanjutin. Nah, itu para ulama berbeda pendapat lagi bahwa ada beda juga, Ustaz. Bahwa ketika dia ketika azan, ketika mau sudah habis waktunya itu segera berhenti, segera berhenti, apa yang ada di mulut segera dikeluarkan. Langsung seperti itu. Kemudian kalau Said Sabiq itu mengatakan boleh katanya makan, minum, berjima itu hubungan suami istri itu sampai terbit fajar. Terbit fajar. Maksudnya sampai waktunya sebelum terbit kita masih bisa seperti itu. Seperti itu. Tapi ketika nanti fajar sudah terbit, maka beliau Said Sabiq mengatakan bahwa cepat berhenti makannya, apa yang ada di dalam mulut keluarkan, apa yang sedang berjima segera dicabut. Nah, itu kata-katanya seperti itu. Mungkin ini bagi pemirsa yang ada dimanapun berada mungkin agak vulgar, bahasanya vulgar. Tapi bahasa fikih ya, bahasa fikih memang seperti kalau di pelajaran sekolah itu ada biologi lah ya. Biologi kan selalu membahas masalah-masalah yang anak itu tertawa atau risih. Tapi padahal kalau tidak dibahas seperti ini tidak paham. Sama, Ustaz. Ada beberapa orang itu yang bilang, kok vulgar banget gitu bahasanya. Padahal itu kan bahasa fikih, Ustaz ya, seperti itu. Ya memang bahasanya seperti itu. Nah, kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa tidak boleh makan, minum, berjima sampai terbit fajar, itu nggak boleh. Ini merupakan kesepakatan 4 imam ya. 4 imam ya, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan sebagainya ya, ada 4 itu. Jadi kata Ibnu Qayyim nggak boleh, puasanya nggak sah nanti seperti itu. Gitu. Itu perbedaan pendapat ulama. Yang jelas ada yang namanya imsak.
Imsak itu sebenarnya arti imsak itu puasa artinya. Kalau kita kan imsak itu masih sempat makan. Justru imsak itu artinya puasa kalau dalam kitab-kitab fikih. Mungkin bahasanya yang pas bukan seperti itu mungkin ya. Bukan seperti itu. Jadi imsak itu artinya puasa. Jadi beberapa menit sebelum fajar itu sudah berhenti untuk antisipasi. Takutnya kalau nggak dibatasi seperti itu, nggak dikasih peringatan, takutnya kayak tadi itu sudah mau di mulut, azan, makanannya enak, ini mau lanjut atau mau berhenti? Kalau dilanjut batal, kalau berhenti mubazir. Itu alasan aja mubazir ya. Kalau minum Ustaz itu berarti harus langsung dibuang apa? Cepat kalau masih belum ditelan ya masih dikumur-kumur sini, ya cepat dibuang. Jangan ditelan aja. Dikit ketat, dikit juga ya tetap aja. Batal. Seperti itu. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, itu masih berkaitan Ustaz, terkait dengan kadang kan junub Ustaz, terkait dengan junub. Jadi ada mungkin masih remaja Ustaz ya dulu, atau mungkin yang sudah sudah menikah mungkin ya. Seperti itu. Jadi dia itu kan kalau anak laki-laki balik Ustaz ya, itu kan dia biasanya ada namanya mimpi basah Ustaz ya. Nah, itu kebetulan dia itu mimpi basah sampai lewat dia sudah niat di tarawihnya seperti itu, tapi lewat dia belum sempat mandi besar gitu loh Ustaz, tapi sudah dia bangunnya itu pas azan seperti itu. Itu gimana Ustaz hukum puasanya Ustaz? Apakah dia bisa saya masih kuat lah karena nggak sahur nggak apa-apa gitu, apa boleh lanjut atau dia itu nggak ada puasa seperti itu? Itu berkaitan dengan yang tadi itu. Jadi kata Aisyah dan Ummu Salamah itu mengatakan Ana Rasul sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul al-fajru wa huwa junubun. Wa huwa junubun min ahlihi wa yaghsilu wa yasumu. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah itu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesiangan lah seperti itu ya. Padahal malamnya habis kemarin. Habis ini berjima lah ya. Berjima ya dengan istri, salah satu istrinya berjima, kemudian sudah terbit fajar, belum sempat mandi, akhirnya mandi dan Rasul yasumu langsung puasa lagi. Jadi artinya tidak masalah ya ketika nanti junub sudah lewat dari azan baru mandi, puasanya tetap lanjut, tetap sah ya seperti itu. Di situ. Jadi kata kata Ibnu Hajar, ada pelajaran yang bisa diambil dari sini. Yang pertama bahwa Rasulullah SAW melakukan jima di malam Ramadan, kemudian mengakhirkan mandinya sampai fajar, tidur dulu sampai fajar, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya bangun, beliau mandi dan kemudian saum kembali. Itu menunjukkan kalau perbuatan itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Boleh itu lanjut aja boleh ya Ustaz? Lanjut. Tapi kalau misal siang Ustaz, siang itu kan kita ada tidur siang Ustaz. Nah kalau dia balil, kemudian dia nggak sengaja tuh mimpi basah tuh. Nah itu gimana Ustaz? Kan itu dia mengeluarkan mani ya Ustaz ya, rasanya seperti itu. Itu gimana Ustaz? Apakah batal puasanya atau mungkin boleh lanjut? Karena dia keluarinnya di siang hari itu Ustaz. Iya. Nah itu kalau disengaja baru. Disengaja baru semua batal. Yang disengaja kan kayak muntah disengaja, apa sengaja kan nggak boleh. Kayak makan sengaja, ya batal. Kalau nggak sengaja kan tidak batal. Berarti lanjut. Makanya dikatakan rufi'atil qalam, diangkat kewajiban itu. Orang gila sampai sembuh, anak kecil sampai dewasa, orang tidur sampai bangun. Jadi orang kalau lagi tidur kan nggak sadar. Makanya kalau bangun tidur itu kita diharuskan untuk menyuci tangan. Jangan langsung megang alat-alat masak terus, karena kita nggak tahu tadi malam nginep di mana tangannya. Seperti itu kan. Maka itu kewajiban itu berlaku ketika anak kecil sudah dewasa, orang gila sembuh, orang tidur sampai bangun, seperti itu. Nah, sesuatu yang disengaja ya, sendiri kalau disengaja kan. Itu boleh. Tidak kemudian bisa di sini juga dikatakan bahwa apa yang dilakukan Rasul itu adalah junubnya karena jima, bukan bermimpi ya. Karena mimpi bagi Rasul, mimpi itu kan dari setan ya, dari mimpi yang tidak baik.
maka itu Rasul SAW maksum, terhindar dari mimpi-mimpi seperti itu. Jadi junub dari jima seperti itu. Nah, itu Mas Ferry masalah mani junub. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, kita bahas di luar di luar lagi. Mungkin ada yang belum nonton ya. Iya. Mungkin hanya beberapa orang yang nonton di sini ya. Mungkin nanti bisa lebih luas lagi supaya tidak salah. Betul. Baik, Ustaz, yang terakhir Ustaz kita bahasnya Ustaz. Ini terkait dengan suntik menyuntik Ustaz. Jadi ya kan ini kan juga masih perdebatan Ustaz ya. Berkaitan dengan orang, boleh nggak sih kalau puasa sakit, terus dia masih terus puasa terus disuntik seperti itu. Itu kan dia berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz, pandangan Islam terkait dengan kita menyuntikkan mungkin vaksin, menyuntikkan mungkin obat seperti itu ke dalam tubuh kita Ustaz. Apakah itu membatalkan atau tidak Ustaz? Mungkin ada perbedaan pendapat juga mungkin di kalangan para ulama. Ya, itu masalah suntik juga ribut ini. Dari sejak dulu yang namanya suntik menyuntik itu lagi puasa gimana hukumnya itu berulang-ulang itu sering. Makanya kadang tidak mungkin pernah dengar dulu hukumnya seperti ini, tapi dia nggak ingat lagi. Makanya kajian-kajian sekitar Ramadan itu harus terus dilaksanakan karena mungkin ada yang lupa dan sebagainya. Namanya 1 tahun sekali kan Ramadan itu. Kalau tiap bulan mungkin ya ingat lah ya. Ingat. Apal Ustaz. Walaupun dulu para sahabat tuh pengen Ramadan tuh ada setiap bulan. Karena sudah tahu dahsyatnya bulan Ramadan. Makanya pengen. Kalau kita kan mungkin ya belum merasakan nikmatnya Ramadan, makanya alhamdulillah udah selesai itu. Udah selesai. Alhamdulillah lebaran Ustaz. Baik, mulai kembali kepada menyuntik tadi ya. Jadi kalau menurut Syekh Ahmad menurut Syekh Ahmad Umar itu mengatakan bahwa menyuntikkan sesuatu melalui pembuluh darah kemudian sampai ke lambung. Nah, itu para ulama mengatakan seperti itu ya. Sampai ke lambung maka puasanya batal. Seperti itu. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan bahwa suntikan sesuatu yang masuk melalui tempat yang tidak lazim, gitu kan. Tidak lazim itu maksudnya ya melalui suntikan, bukan mulut ya. Kalau mulut kan lazim tuh, sudah biasa. Nah, itu tidak batal. Itu menurut Syekh Ahmad Umar ya. Tapi kalau menurut Syekh Utsaimin itu suntikan yang melalui pembuluh darah yang mengandung makanan sebagai pengganti makanan ya, makanan untuk tubuh kita, maka itu batal. Infus itu berarti saja. Pokoknya dia jadi kuat puasa gitu kan. Itu kata Syekh Utsaimin itu batal. Tapi kalau tidak mengandung makanan itu tidak batal, hanya sebagai obat misalnya, itu tidak batal. Nah, seperti itu. Itu menurut Syekh Utsaimin. Dia tidak masalah. Jadi apalagi sekadar untuk obat gitu kan. Untuk obat. Jadi puasanya masih tetap bisa lanjut bisa lanjut seperti itu. Jadi itu permasalahan yang sering berulang-ulang memang, maka perbedaan pendapat ulama. Jadi yang penting dia tidak menjadi makanan bagi tubuh. Tidak menggantikan makanan itulah seperti pengganti makanan. Oke. Cukup ya, banyak Ustadz yang kita bahas hari ini Ustadz. Ya mungkin nanti permasalahan yang lainnya kita sambung di kesempatan lain atau mungkin di channel lain ya. Nanti pemirsa kita mungkin bisa adakan semacam ini lagi, nanti kita podcast lagi seperti itu, supaya nanti kita bisa tahu terkait dengan masalah-masalah di bulan Ramadan itu. Mungkin nanti kita di bulan-bulan lain Ustadz, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, kita nanti bisa undang Ustadz lagi untuk membahas podcast itu seminggu sekali. Wah, siap Ustadz, siap. Supaya banyak yang dibahas. Nanti insyaallah nanti kita dukung dari tim SDIT untuk membuat podcast lebih banyak lagi. Undang-undang yang ahli-ahli. Siap. Antum juga ahli. Insya Allah ya, ahli surga insya Allah. Ahli surga, amin. Kita semua. Amin. Baik, itu pada kesempatan kali ini pembahasan kita terkait dengan beberapa masalah di bulan Ramadan. Mungkin nanti jika ada yang kurang tepat atau mungkin
apa namanya ada kesalahan mungkin mohon untuk kemudian dimaafkan kepada Allah, kami mohon ampun. Kami tutup apa namanya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di channel kita berikutnya, di channel YouTube kita yang lain. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekal, Iya, sama-sama.